Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Hutang. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda alhamdulillah banget menjadikan channel ini terus berkembang dan pastinya bisa selalu memberikan semangat motivasi buat teman-teman semuanya. Oke, hari ini yang mau kita bahas itu tentang pinjol legal PS ilegal ya. Karena selalu yang diberatkan adalah ilegal, bukan berarti saya membela ilegal, tidak. Tapi alangkah baiknya coba juga dong sesekali itu juga diberatkan ke yang legalnya, jangan hanya ilegal saja. Ya, ini seakan pinjol ilegal saja yang melakukan, pinjol legal tidak gitu loh. Dan hari ini kita mau bahas tentang pinjol legal, PS ilegal, apa sih hubungannya yang legal ini dengan OJK sehingga selalu dibiarkan dan dibiarkan. Yang masuk ya, satu DM-an yang masuk ini lumayan panjang banget di sini. Nanti kalau bisa saya munculkan di samping layar sini ya. Saya bacakan samping layar sini. Assalamualaikum Bang Medi, perkenalkan nama saya Muhammad, berasal dari Depok. Setelah sekian lama saya menikmati sendiri masalah saya dengan pinjaman online. Baru ini saya mendapatkan pencerahan dan kekuatan untuk bangkit lagi. Awalnya saya mengenal pinjol ketika saya terpapar COVID-19 yang harus dirawat selama 20 hari. Setelah dirawat, saya harus isoman dan selama 7 hari di rumah. Pada saat itu anak saya baru berusia 3 bulan. Dan karena suatu hal anak saya harus konsumsi susu bubuk. Dan berbarengan juga ibu saya dirawat akhirnya meninggal karena COVID. Ya, cukup prihatin ya. Mulai dari situlah keadaan ekonomi keluarga saya berantakan dan berujung dengan pinjol. Gaji saya habis terpotong karena saya dirawat, belum lagi harus beli susu dan merawat ibu saya. Gali lubang, tutup lubang saya jalani dan tak terasa sampai 16 aplikasi pinjol. Yang saya pinjam sadar sudah tak terbayar lagi. Saya jual 2 motor saya, namun tak menutupi juga saya pinjam ke koperasi tempat saya kerja 40 juta juga tak tertutup. Sekarang tersisa aplikasi kredit pintar, EasyCash, Tunaiku, Mau Cash, dan Kredito. Setelah saya bayar dari penjualan 2 motor dan pinjam di koperasi 40 juta, sekarang saya tak sanggup lagi membayar pinjol-pinjol tersebut. Saya sudah habis-habisan, saya tak sengaja buka YouTube dan menemukan channel Bang Medi di sana. Saya benar-benar terbuka kembali pikiran saya. Benar-benar semangat lagi untuk bangkit dari keterpurukan ini. Terima kasih Bang Medi atas inspirasinya untuk membangkitkan semangat hidup saya. Tapi masih menjadi ganjal di hati saya. Apakah benar jika gagal bayar tidak bersangkut masalah hukum? Ya, itu yang pertama pertanyaan dia. Yang kedua, jika ada DC datang ke rumah, apa yang harus saya lakukan? Mengingat saya tinggal berdekatan dengan mertua saya yang mempunyai darah tinggi. Yang ketiga, jika saya sudah tidak mampu bayar, apa yang mesti saya lakukan? Sebab selain caci maki DC juga menawarkan berbagai macam kemudahan. Memohon pencerahan dan petunjuk Bang Medi. Terima kasih banyak Bang. Oke ya, itu awal ceritanya dan saya sempat nanti ya kalau misalnya ini bisa saya munculkan di layar Anda biar Anda juga melihat. Oke. Pertanyaan yang paling pertama, apa benar jika kita gagal bayar pinjol akan tersangkut masalah hukum? Hukum apa ini? Ya. Hukumnya hukum apa dulu gitu loh. Kalau yang dilontarkan debt collector ada hukum perdata dan ada hukum pidana, ya. Kalau untuk hutang piutang memang cocoknya diarahkan ke perdata secara one prestasi. Cuman yang menjadi bahan pertimbangan, apa mungkin pinjol mau mengeluarkan uang secara cuma-cuma, sementara untuk rugi 1.000 perak pun mereka tidak mau. Bagaimana mereka mau mengeluarkan uang
yang dengan nominal jutaan dan mereka harus menyewa penasehat hukum. Walaupun legal dari penasehat hukum di sebuah perusahaan itu ada, tapi ya tetap aja mereka akan mengeluarkan uang yang cukup luar biasa. Apakah pinjol mau? Ya, secara sejauh ini orang negosiasi, ya, itu aja masih kesulitan. Bagaimana dia akan mengeluarkan uang secara cuma-cuma hanya untuk memproses Anda ke jalur hukum, apalagi ini perdata. Bukan pidana ya, perdata. Ya, jadi saya bilangin itu tidak masuk akal dan belum tentu akan terjadi. Ya, jadi teman-teman jangan sampai tertekan hanya sebatas kita gagal bayar nanti kita diproses hukum. Jangan sampai itu yang menjadi penekanan bagi diri Anda. Habis itu yang kedua, jika ada DC datang ke rumah, apa yang harus saya lakukan mengingat saya tinggal berdekatan dengan mertua saya yang mempunyai darah tinggi. Oke. DC datang nggak ada masalah, pintu rumah kita terbuka kok untuk siapapun yang ingin bertamu asalkan masih dalam tahapan jam untuk bertamu. Ya, kita nerima tamu dari jam berapa misalnya dari jam 4 sore sampai jam 9 malam. Lewat dari itu bukan jam bertamu lagi. Dan si DC mau bertanya tentang apa ini? Soal tagihan kita jelasin. Ya, seperti apa Anda menjelasin kepada saya, seperti itu juga Anda menjelaskan kepada debt collectornya. Kalau debt collectornya bisa memahami, syukur. Kalau tidak bisa memahami, itu hak mereka. Ya, tapi kalau mereka bertindak anarkis, memaki-maki, menghina, sengaja membukakan privasi Anda di depan publik, mengasih tahu ke tetangga, rekam, itu udah satu tindakan pidana. Ya, tapi berbicara kita harus ada buktinya. Anda harus rekam. Nanti mereka kan tidak terima itu dengan adanya rekaman video yang diri mereka. Itu hak Anda loh. Kalau di rumah itu hak Anda. Jadi DC mau terima mau nggak terima, kalau mereka bertindak anarkis, ambil dokumentasinya sebagai bukti bagi kita. Habis itu pertanyaan nomor 3, jika saya sudah tidak mampu bayar, apa mesti saya lakukan? Sebab selain caci maki, DC juga menawarkan berbagai macam kemudahan. Mohon pencerahan Bang Medi. Oke. Anda kan sudah pernah masuk dalam dunia gali lubang tutup lubang. Ya, dari dulu Anda sudah kehilangan 2 motor, sudah minjam di koperasi 40 juta, tapi hutang tidak lunas. Sekarang DC mencaci maki, kita mempunyai satu alasan untuk tidak lagi membayar. Ya, kenapa? Karena kita sudah dicaci maki. Tidak ada perjanjian sebelumnya ketika kita gagal bayar, kita akan dihina dan dicaci maki. Ya, itu yang paling pertama. Yang kedua, dia juga menawarkan berbagai macam kemudahan. Kemudahan nggak ada masalah. Kemudahan yang mereka tawarkan misalnya bayar pokok. Kembali lagi ke diri kita. Kita ditawarkan bayar pokok, kita mampu atau tidak? Ya, kalau mampu selesaikan. Kalau tidak mampu ya sama aja, penawaran mereka juga tidak bisa kita terima. Ya, habis itu mereka menawarkan juga untuk meminjam di tempat lain, jangan sampai terjadi. Ya, ingat di atas tadi Anda terjebak sejauh ini akibat gali lubang tutup lubang. Sekarang Anda terjebak di 2 aplikasi atau 3 aplikasi, tahan aja di sini. Jangan sampai Anda jadikan 3 aplikasi ini menjadi 6 aplikasi akibat kecerobohan Anda gali lubang tutup lubang. Ya, itu saya sampaikan buat teman-teman semuanya, terutama dimanapun Anda berada. Ya, mau Anda terjebak di pinjol legal atau ilegal terserah, yang penting jangan sampai gali lubang tutup lubang. Ya, meskipun banyak penawaran dengan kemudahan, semuanya kembali ke inisiatif Anda pribadi. Ya, dan saya yakin kemudahan yang ditawarkan itu selain meminjam di tempat lain, pasti Anda akan ditawarkan untuk membayar pokoknya. Untuk membayar pokok nggak ada masalah sejauh Anda masih mampu. Yang jadi masalahnya kan Anda sudah tidak mampu. Kan itu yang jadi masalah saat ini. Berarti mau tak mau kita harus berusaha dulu untuk menyelesaikan ini semuanya. Si debt collectornya mau menunggu atau tidak? Kalau si debt collector mau menunggu, ya oke, kita akan usahakan. Ya. Kalau mereka tidak mau menunggu, ya udah itu urusan mereka. Ya. Dan di sini juga disampaikan kan dia terjebak di aplikasi yang tersisa Kredit Pintar, EasyCash, Tunaiku, Mau Cash, dan Kredito. Berarti masih ada 5 aplikasi. Jangan sampai yang 5 aplikasi ini Anda jadikan 10 aplikasi. Ya. Dan satu hal lagi juga saya sampaikan buat otoritas jasa keuangan ya. Yang sejauh ini sudah berapa banyak itu pinjol-pinjol legal yang telah dilaporkan oleh warga terhadap Anda atau masyarakat terhadap Anda ya. Dan itu sama sekali tidak digubris ya. Ada apa ini sebenarnya pinjol legal dengan OJK? Ya.
Apakah karena si pinjol legal ini adalah peliharaan dari OJK atau sebuah partner mereka, sehingga apapun kesalahan yang dilakukan oleh pinjol legal, tetap yang akan disalahkan adalah pinjol ilegal gitu. Seakan-akan pinjol legal ini adalah dewa banget, tidak pernah melakukan kesalahan, selalu ngikutin aturan. OJK sebenarnya tahu fakta atau tidak gitu. Ya. Dan teman-teman semuanya boleh isi di kolom komentar pendapat Anda tentang OJK dan pinjol legalnya. Ya, ini sebenarnya kayak mana gitu loh. Kalau saya beranggapan seperti kucing dan tikus gitu loh. Ya, ketika kucing peliharaan memakan makanan yang ada di rumah, tapi yang disalahkan oleh majikannya adalah si tikusnya gitu loh. Padahal yang kurang ajarnya si kucing peliharaan, tapi karena kucing peliharaan ini ketika dengan majikan itu selalu bermanja-manja, sehingga majikan tidak curiga sama sekali, atau seperti itu, ya. Atau saking pandainya pinjol legal ini dengan OJK sehingga tidak ada timbul suatu kecurigaan sama sekali bahwa mereka mempekerjakan pihak ketiga yang salah, yang melakukan penekanan di lapangan, ya.